Sobat Itol Indonesia dimanapun kalian berada. Salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat Itol Indonesia, kali ini kita membahas tentang air battery storage. Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan energi terbarukan kian meningkat, dikarenakan cadangan minyak yang semakin sedikit dan kebutuhan akan energi yang meningkat. Pada energi terbarukan, penting diketahui bahwa terdapat komponen yang sangat dibutuhkan, yakni media penyimpanan yang sangat baik dan efisien, baik dari segi lingkungan maupun teknologi. Air battery merupakan media penyimpanan energi terbarukan yang memanfaatkan siklus kondensasi dan penguapan air yang umum digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Energi berlebih yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya pada siang hari akan digunakan untuk menguapkan air, yang selanjutnya dikondensasikan di dalam penyimpanan di bawah tanah. Ketika malam tiba, hasil kondensasi yang menyebabkan udara di ruang penyimpanan lembab, digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Dengan metode dan siklus ini, air battery bisa mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pembangkit listrik tenaga surya. Shifting ke arah energi terbarukan, merupakan langkah penting untuk menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global. Namun, proses tersebut menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pembangkit listrik tenaga surya adalah ketika malam tiba, maka tidak dapat dihasilkan listrik dikarenakan tidak adanya sinar matahari. Dengan air battery masalah tersebut dapat diatasi dengan sistem kerja memanfaatkan proses kondensasi dan penguapan untuk menggerakkan turbin guna menghasilkan listrik. Dengan proses kerja tersebut juga, air battery mampu mengatasi masalah vital yang dihadapi energi terbarukan, yakni inkonsistensi besaran energi yang dihasilkan, dikarenakan energi terbarukan masih bergantung terhadap kondisi alam, seperti cuaca misalnya. Berikut adalah ringkasan dari beberapa kegunaan dari air battery, antara lain. Stabilitas pasokan listrik. Air battery dapat memastikan ketersediaan listrik yang stabil, bahkan saat produksi energi dari sumber terbarukan mengalami penurunan. Efisiensi tinggi. Teknologi ini memiliki efisiensi yang tinggi dalam menyimpan dan melepaskan energi. Ramah lingkungan. Air battery tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang. Biaya operasional yang rendah. Setelah instalasi awal, biaya operasional air battery relatif rendah. Auguin, perusahaan penyedia media penyimpanan energi telah melakukan kerjasama dengan Voith Hydro, salah satu perusahaan energi dunia. Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang mana energi yang dihasilkan akan disimpan di air battery dari Auguin. Dalam prosesnya, air battery juga sudah sukses sebagai media penyimpanan energi yang efisien dan mampu menyimpan hingga 200 mWh pada proyek kerjasama mereka di Israel. Kerjasama ini diharapkan juga mampu meningkatkan pengembangan dan integrasi sistem ke tingkat kinerja atau efisiensi yang meningkat. Dari kerjasama tersebut, Auguin memiliki hak eksklusif dalam integrasi komponen dan sistem ke air battery miliknya. Perjanjian ini merupakan perjanjian strategis pertama yang sangat sesuai dengan rencana kami untuk meningkatkan kemampuan inti sistem penyimpanan air battery kami, kata Alon Rafeh, CEO Auguin. Voith memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dengan sistem hidrolik, yang merupakan elemen inti dari sistem air battery. Kolaborasi dengan Voith Group menandai langkah pertama menuju penerapan rencana strategis baru perusahaan. Saya kini semakin yakin bahwa teknologi air battery kami akan memberikan penawaran yang kompetitif bagi klien kami. Auguin didirikan pada bulan November 2012. Perusahaan ini menghususkan diri dalam pengembangan dan penerapan teknologi manajemen udara terkompresi industri untuk efisiensi operasional dan energi, air smart, dan sistem penyimpanan daya menggunakan udara terkompresi, air battery, untuk integrasi daya dari sumber terbarukan dan untuk mendukung jaringan transmisi listrik. Auguin menggunakan teknologi untuk kompresi udara ke dalam wadah bawah tanah, yang memungkinkan penghematan hingga 40% dalam konsumsi energi yang diperlukan untuk kompresi udara bertekanan tinggi. Voith Hydro merupakan bagian dari Voith Group dan merupakan pemasok peralatan pembangkit listrik tenaga air. Produknya mencakup semua komponen utama untuk pembangkit listrik tenaga air besar dan kecil, termasuk generator, turbin, pompa dan sistem otomasi, suku cadang, layanan pemeliharaan dan pelatihan, serta solusi digital untuk pembangkit listrik tenaga air cerdas. Air battery bekerja berdasarkan prinsip termodinamika, memanfaatkan siklus penguapan dan kondensasi air untuk menyimpan dan melepaskan energi. Secara sederhana, prosesnya dapat dibagi menjadi dua tahap utama. 1. Pengisian, charging. Kelebihan energi. Ketika terdapat kelebihan energi dari sumber terbarukan seperti panel surya atau turbin angin, energi tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga menguap. Penyimpanan energi.
Uap air yang dihasilkan kemudian disimpan dalam tangki bertekanan atau ruang tertutup. Energi panas dari uap air inilah yang menjadi bentuk penyimpanan energi. 2. Pengosongan, discharging. Pelepasan energi. Ketika dibutuhkan listrik, uap air di dalam tangki dibiarkan mengembang dan mendorong turbin. Pembangkitan listrik, perputaran turbin menggerakkan generator, menghasilkan listrik yang dapat digunakan. Kondensasi. Setelah melepaskan energinya, uap air akan mengembun kembali menjadi air cair, siap untuk siklus berikutnya. Adapun komponen utama air bateri yaitu sumber panas, biasanya berasal dari energi terbaru seperti panel surya atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Evaporator, perangkat yang berfungsi menguapkan air. Kondensor, perangkat yang berfungsi mendinginkan uap air sehingga mengembun. Tangki penyimpanan, tempat menyimpan uap air bertekanan. Turbin, digunakan untuk mengubah energi kinetik uap air menjadi energi mekanik. Generator, mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Sedangkan keunggulan air bateri. Efisiensi tinggi. Proses penguapan dan kondensasi air memiliki efisiensi termodinamika yang tinggi. Kapasitas penyimpanan besar, air bateri dapat menyimpan energi dalam jumlah besar, sehingga cocok untuk aplikasi skala besar. Daya tahan lama, komponen utama air bateri umumnya memiliki daya tahan yang lama. Ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang. Fleksibilitas, dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sumber energi terbarukan. Adapun tantangan dan pengembangan air bateri. Meskipun memiliki potensi yang besar, air bateri masih menghadapi beberapa tantangan, seperti efisiensi keseluruhan sistem masih perlu ditingkatkan, terutama pada bagian pemompaan air dan distribusi energi. Biaya investasi awal untuk membangun sistem air bateri masih relatif tinggi. Korosi, komponen yang bersentuhan langsung dengan air berpotensi mengalami korosi. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Beberapa fokus pengembangan saat ini antara lain: material baru, pengembangan material yang lebih tahan korosi dan efisien untuk komponen-komponen air bateri. Optimasi desain sistem untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Integrasi dengan sistem energi lainnya, integrasi air bateri dengan sistem energi terbarukan lainnya untuk menciptakan jaringan energi yang lebih cerdas. Terdapat beberapa penerapan air bateri di dunia. Kibbutz Yael, Israel. Salah satu contoh paling terkenal adalah penerapan air bateri di Kibbutz Yael. Komunitas ini telah berhasil memanfaatkan energi matahari untuk menguapkan air dan menyimpannya. Pada malam hari, energi tersebut dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan listrik warga. Proyek ini telah menjadi contoh bagi pihak lain yang ingin menerapkan teknologi serupa. Australia, beberapa perusahaan di Australia juga telah melakukan penelitian dan pengembangan terkait air bateri. Mereka melihat potensi besar teknologi ini untuk mengatasi masalah fluktuasi pasokan energi akibat cuaca ekstrim yang sering terjadi di benua tersebut. Amerika Serikat, beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat juga aktif dalam pengembangan teknologi air bateri. Mereka fokus pada pengembangan material baru dan optimasi desain sistem untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Eropa, beberapa negara di Eropa, seperti Jerman dan Inggris, juga menunjukkan minat yang tinggi terhadap air bateri. Mereka melihat teknologi ini sebagai salah satu solusi untuk mencapai target energi terbarukan yang ambisius. Potensi penerapan air bateri di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan teknologi air bateri. Beberapa alasannya adalah potensi energi surya yang tinggi. Indonesia memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, sehingga sangat cocok untuk pengembangan energi surya. Pulau-pulau terpencil, air bateri dapat menjadi solusi yang sangat baik untuk menyediakan listrik di pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Mitigasi bencana alam, air bateri dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan pada saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Tantangan dan peluang di Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan air bateri di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya investasi. Biaya investasi awal untuk membangun sistem air bateri masih relatif tinggi. Ketersediaan teknologi air bateri masih tergolong baru, sehingga ketersediaan komponen dan tenaga ahli masih terbatas. Regulasi, perlu adanya regulasi yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi terbarukan, termasuk air bateri.
Namun, tantangan tersebut juga membuka peluang bagi pengembangan industri dalam negeri. Indonesia dapat mengembangkan industri manufaktur komponen air battery, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Nah, demikianlah kupasan energi tol kali ini terkait air battery storage. Kalau menurut kalian gimana sob? Terima kasih telah menemani dan menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon supportnya untuk like, subscribe, dan share. Pastikan tombol notifikasi diaktifkan agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Salam e-Tol Indonesia. Referensi bicara energi.